Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulida Ala, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514521163 dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer, yaitu seperti yang terlihat di layar. Kita akan mempelajari atau mempraktikkan fungsi-fungsi pada komen ini ya, kita jalankan. Oke, langsung kita mulai. Sini kita menggunakan aplikasi namanya Command Prompt ya, atau disingkat biasanya CMD. Kita klik open. Ya, seperti ini. Yang pertama kita diminta untuk mencoba fungsi CD. Oke, jadi di sini ada 20 fungsi, akan kita coba satu persatu dan kita tes fungsinya. Oke, bentar. Oke, pertama kita coba sini dulu. Oh ya, kita masukkan dir dulu. Dir itu untuk melihat isi direktori pada folder C. Di sini tuh C ini maksudnya adalah local disk C kita ya, yang ada di lab komputer kita. Misal ini seperti ini ya, C itu. Nah, C di sini tuh local disk C kita. User itu foldernya, folder user yang ada di local disk C. Lalu Axio ini folder yang ada di dalam folder user lagi. Nah, dir ini kita fungsinya untuk melihat direktori yang ada di dalam folder Axio ini ada apa aja. Kita klik enter. Nah, ini ada beberapa folder-folder yang terdapat di dalam folder Axio. Lalu kita mulai dari yang pertama, yaitu CD. CD ini digunakan untuk berpindah atau memasuki folder. Sini kita lihat dari directory ada beberapa folder. Kita tes, itu folder desktop ya. Kita ketik cd spasi desktop, lalu enter. Nah, terlihat di sini kita sudah memasuki folder desktop. Lalu fungsi kedua ada fungsi cls. Cls ini apa? Kita tes ya. Cls. Ya, seperti yang terlihat, cls ini fungsinya itu untuk clear screen ya, atau membersihkan screen, atau fungsi history yang sebelumnya sudah pernah kita jalankan. Jadi seperti kita baru membuka folder file comment prompt lagi ya dari awal. Lalu nomor 3 yaitu cls spasi tanda tanya. Maksudnya apa ini pakai slash tanda tanya? Maksudnya adalah untuk menjelaskan atau memberitahu apa sih fungsi cls ini. Jadi dia memberitahu clear the screen, yaitu fungsinya untuk membersihkan layar ya, tampilan. Lalu kita masuk nomor 4 yaitu dir slash. Nah, seperti yang tadi awal sudah saya lakukan, dir itu untuk melihat direktori ya. Jadi sini ada sebenarnya banyak sih fungsinya selain dir aja. Kita enter. Di sini kita bisa melihat dir slash a slash b c dan lain sebagainya dengan fungsi-fungsi yang ada yang bisa kita baca di sini ya. Cara dasarnya itu dir aja untuk melihat direktori folder yang ada yang ingin kita lihat ya. Lalu selanjutnya ada IP config. Enter. Nah, seperti yang terlihat IP config ini perintah untuk digunakan untuk melihat menampilkan IP address, subnet mask, gateway dari komputer yang kita pakai seperti ini ya. Dia akan terlihat seperti ini, IP address-nya berapa, default mask-nya, default gateway-nya berapa, kayak gitu. Lalu ada lagi selanjutnya ipconfig/or. Fungsinya sama tapi dia akan menampilkan yang lebih detail lagi ya, seperti ini. Yang lebih banyak, semua network MAC address juga terbaca,
semua network misal wifi atau lainnya yang ada yang connect terbaca juga. Ini seperti ini wireless lainnya dia lebih detail ya isinya. Lalu selanjutnya ada ipconfig tanda seru. Nah, di sini kita melihat fungsi-fungsi dari ipconfig itu apa aja sih. Banyak seperti ini. Ada ipconfig all yang sudah kita tes untuk menampilkan detail information. Lalu ada ipconfig linear, release, dan sebagainya ya. Selanjutnya kita jalankan fungsi ipconfig release. Ipconfig release ini dia untuk berfungsi untuk melepas alamat IP yang kita pakai ya. Seperti ini tadi dilihat, kita ulang ya. Di sini wifi-nya connect. Kalau kita klik release, dia akan lepas. Jaringannya akan terputus sampai dia mendapatkan IP address lagi ya. Kita tunggu. Oke, nanti dia akan mendapatkan IP. Nah, ini dia. Sudah mendapat jaringan internet lagi. Lalu ada selanjutnya ipconfig rename. Ini tadi kan setelah kita rilis itu dia akan melepas ipconfig ya. Sebenarnya kita klik untuk lebih cepatnya kita klik renew ipconfig/renew untuk segera mendapatkan IP yang baru. Lalu ada lagi ipconfig display DNS. Kita klik enter. Di sini fungsinya untuk menampilkan histori DNS yang pernah kita yang pernah tersambung dengan komputer kita ya. Ini misalnya receivers.local, gateway.docker.internal, dan lain sebagainya ya. Dia akan tampil historinya. Lalu kita ada fungsi flash DNS. Flash DNS ini untuk untuk menghapus atau membersihkan histori DNS yang pernah kita histori DNS agar mendapatkan update DNS terbarunya ya, memastikan komputer kita tidak menyimpan alamat IP yang lama punya historinya. Lalu ada register DNS, config/register DNS ini untuk mendaftarkan ulang hostname komputer ke DNS server ya, nama komputer kita atau ke DNS server yang ada yang connect dengan komputer kita. Oh ya, ini karena ini mesti connect ke admin ya, jadi nggak bisa fungsinya seperti ini, harus ke level yang lebih tinggi. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu fungsi ping ini untuk mengecek atau menguji koneksi komputer kita ke perangkat lain atau jaringan lain. Misal di sini saya pakai google.com. Jadi kita ping spasi google.com itu untuk mengecek koneksi komputer kita sudah terhubung ke internet dan bisa terhubung ke google.com atau tidak ya. Seperti ini hasilnya terhubung. Jika tidak, saya coba matikan ya wifi-nya, internetnya, kita tes ping. Nah, dia tidak bisa, tidak connect atau kita pakai IP-nya. Dia akan tidak replay from seperti ini ya. Dia hasilnya akan RTO, yaitu karena tidak bisa mengkoneksikan ke google.com. Lalu kita selanjutnya ada netstat. Netstat ini itu fungsinya untuk menampilkan statistik dari jaringan kita ya, jaringan yang sedang terkoneksi sekarang ini. Ini IP-nya statusnya gimana ya. Selanjutnya ada tracer, kita pakai Google lagi. Tracer ini fungsinya untuk melacak atau melihat jalur yang dilalui kita di sini kan menggunakan google.com, jadi dari komputer kita ke google.com itu koneksinya melalui IP apa aja,
dan beberapa hop itu maksudnya ini, pertama masuk ke IP sini lewat IP ini dan sebagainya ya. Selanjutnya ada pathing, kita lagi pakai google.com. Pathing ini gabungan dari fungsi ping dengan apa tadi, fungsi ping dengan traced ya. Jadi dia ping sekaligus melakukan traced. Seperti ini dia akan melihat ini domain komputer kitanya, IP-nya dan sebagainya, jalur-jalur yang dilalui. Lalu ada selanjutnya kita cek agar selesai, yaitu NSLOA. NSLOOKUP ini yaitu melihat melihat DNS yang connect dengan IP kita ya. DNS yang connect dengan laptop kita. Lalu bisa juga kita ketik NSLOOKUP dengan google.com misalnya. Dia akan menampilkan DNS informasi DNS dari google.com. Lalu ada NetSH. Ini sebenarnya untuk fungsinya untuk mengkonfigurasi misal seperti IP dan sebagainya macamnya melalui command prompt ya. Makanya dia setelah kita enter membuat tag baru seperti ini. Ctrl C. Lalu ada fungsi root. Root ini untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP komputer ya. Misal kita pakai root di sini ya, maksudnya ini untuk menampilkan root dari jaringan yang terkoneksi dengan komputer kita ya. Di sini terlihat IP-nya, interface, gateway-nya dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada fungsi mana? Sini ada beberapa fungsi kita pakai net user enter. Ini untuk menampilkan user yang ada di laptop kita ya, di laptop komputer kita seperti ini, administrator, Axio, GS, MyBook. Ya, seperti itu kita sudah mencoba dan mengetes fungsi-fungsi yang ada yang bisa kita lakukan menggunakan command prompt, terutama di sini kita untuk mengecek jaringan, ya, mengecek dan mengontrol jaringan yang terhubung dengan komputer atau laptop kita ya. Baik, seperti itu penjelasan dari tugas 2 jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.